Indonesia emang negara paling santai karena di saat dunia lagi kacau, rakyat Indonesia Di mata banyak orang luar, Indonesia sering terlihat seperti negeri yang penuh kejutan. Jalanan yang ramai, klakson bersahutan, cuaca yang panas, dan ritme hidup yang tampak tak beraturan. Tapi justru di balik semua itu ada satu hal yang paling mencuri perhatian. Cara orang Indonesia menjalani hidup dengan santai. Ya udah sih, makalahnya kan masih lusa. Tapi lo disuruh ngetik 50 lembar. Iya, masih ada waktu kok. Kita nongkrong sampai jam 12 malam nih. Gue sih gak ada apa-apaan ya besok. Gak apa-apa lah. Lu ada apaan? Besok gue ada interview kerja. Jam berapa? Jam 7 sih. Pulang. Gak apa-apa. Tapi gue belum buat powerpointnya. Ntar presentasi. Kan masih ntar siang ya. Santai. Besok gue mau berangkat liburan tahu. Berapa lama? 2 minggu. Lalu ngapain masih di sini? Tapi gue belum packing sih. Pulang gak sih? Ya ntar malam. Baterai gue tinggal 2%. Cas, gue ada PB nih. Harus ya? Iyalah. Udah gak apa-apa, santai aja. Di Prancis bom meledak, penduduknya kabur. Indonesia nggak begitu, Pak. Sarina meledak, nggak nyampe 10 menit, numpuk orang di jalan Sabang. Orang Indonesia emang nggak kenal takut. Nggak kenal takut, dia takutnya bentar doang gitu loh. Kayak nonton film horor, takutnya awal-awal doang. Setannya gini, mukanya udah hafal dia. Takutnya bentar doang. Sama aja kayak waktu itu kan dulu kejadian bom yang dulu di Sarinah ya. Itu juga orang Indonesia malah datang ke tempat lihat nonton gitu. Orang Indonesia emang berani, bro. Tipikal orang Indonesia berani. Berani. Tipikalnya berani gitu loh. Malah penasaran dia apa sih gitu. Kalau orang lain mah mungkin orang luar negeri udah kabur, kocar-kacir, bro. Lagi asyik-asyiknya mancing, rombongan TKI ini tiba-tiba disamperin sama polisi Jepang. Hah? Kok bisa? Ceritanya, mas-mas asal Indonesia ini lagi dapat jatah libur kerja. Biar nggak gabut, mereka mutusin buat mancing bareng. Pas lagi seru-serunya mancing, tiba-tiba ada polisi Jepang nyamperin mereka. Otomatis pada panik semua dong. Secara aturan mancing di sana kan lumayan ketat. Tapi ternyata polisinya itu cuma kepo. Cuma lihat-lihat doang, nanya dikit, terus langsung pergi gitu aja. Bukan mau ngerazia, apalagi ngasih denda. Mereka pun lega dan langsung lanjutin mancingnya. Untungnya dapat hasil tangkapan yang melimpah. Sesampainya di kosan, ikan-ikan itu langsung dimasak bareng buat makan besar. Kata mereka, hasil mancing ini lumayan banget loh buat hidup dan hemat selama kerja di Jepang. Kelakuan guys, nunggu kereta api. Nah, bapaknya di sini nih, santai, anjay. Motornya ditinggal. Lagi santai minum kopi, tiba-tiba didatangi polisi Jepang. Jadi orang Indonesia ini lagi asik nongkrong bareng temannya. Tiba-tiba datang 2 polisi Jepang. Awalnya dikira ada masalah, ternyata bukan. Polisi mengira mereka masih di bawah umur dan sedang minum alkohol. Dan ternyata yang diminum itu kopi. Dan pas ditanya umur, ternyata sudah 33 tahun. Polisi Jepang pun langsung minta maaf. Katanya, dari jauh wajahnya kelihatan muda seperti masih di bawah umur. コーヒー飲んでるだけで、お若そうだけど今おいくつ？年齢。私今いくつ？33歳。33歳。すごい若い人だと思ったからごめんなさい。WKWK dikira bocah, ternyata om-om. Hehe, akhirnya mereka ngobrol sebentar dan sebelum pamit polisi berpesan, pastikan sampahnya dibuang di tempatnya, jangan sampai berhamburan. Jadi buat yang belum tahu, di Jepang minum alkohol hanya boleh mulai usia 20 tahun ke atas. Di bawah itu dilarang dan bisa kena sanksi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli Beli cang.
Ya Allah, bakal servis motornya. Bagi banyak orang asing, ini seperti menemukan dunia baru. Tanpa disadari, perlahan mereka ikut berubah. Langkah yang dulu terburu-buru mulai melambat. Cara bicara yang tegas jadi lebih santai. Pikiran yang penuh tekanan mulai terasa lebih ringan. Mereka mulai memahami satu hal sederhana yang sebelumnya jarang terpikirkan. Tidak semua hal harus dikejar. Aku baru sadar satu hal setelah tinggal di Indonesia. Dulu aku orangnya cepat-cepat, apa-apa harus cepat, harus tepat waktu. Tapi sekarang aku jadi lebih santai. Tidak semuanya harus buru-buru. Bahkan aku sampai tanya ke ChatGPT, kenapa orang Indonesia kelihatannya lebih santai? Katanya salah satunya karena cuaca panas. Tapi menurut aku bukan cuma itu. Mungkin juga karena budaya di sini lebih santai. Orang lebih fokus ke hubungan dan perasaan. Dan mungkin juga karena faktor agama. Banyak orang lebih bisa menerima keadaan. Terus soal hidup juga beda. Kalau di China, tekanannya terasa lebih besar. Banyak orang kerja beli rumah, kadang satu tidak cukup. Ingin punya dua, mobil juga begitu. Tapi di sini kelihatannya lebih santai. Tidak semua orang harus kerja itu. Jadi lama-lama aku juga ikut berubah. Sebagai warga negara Jepang, kenapa aku suka Indonesia? Salah satu alasannya, orang-orangnya pada santai. Kalau di Jepang, terutama di daerah Tokyo, gak bisa santai. Pikirin pekerjaan, pikirin ini, pikirin itu. Jadi banyak pikiran, sibuk, gak punya waktu. Jadi ya banyak stres gitulah, gak bisa santai. Aku juga kan kerja di Indonesia. Jadi pada lihat staff Indonesia, pada main HP, pada ngobrol. Enak lah dilihatnya gitu, santai. Kalau di Jepang, gak mungkin. Kita diem terus di meja. Ngetik komputer, diem. Di Jepang, setiap tahun banyak yang bunuh diri karena pekerjaan. Gara-gara depresi gitu. Jadi sebagai manusia kita jangan terlalu serius. Budaya Indonesia benar-benar mengajarkan kita untuk santai dan menikmati hidup. Kemarin saya melawati Hari Minggu di Bali. Seharian enggak bisa keluar, cuma ngobrol sama keluarga tentang hidup. Saya bahagia banget. Istirahat itu penting, biar kerja juga lebih baik. Tapi banyak orang China dengan budaya 996 selalu sibuk, terus jalan tanpa henti. Indonesia memang tidak selalu sempurna. Kadang terasa berantakan, kadang sulit ditebak. Tapi justru disitulah letak pesonanya. Hidup tidak selalu harus lurus dan rapi. Yang berliku justru sering terasa lebih hidup. Banyak dari mereka akhirnya menyadari sesuatu yang sederhana tapi dalam. Di Indonesia, mereka bukan hanya belajar tentang budaya atau makanan. Mereka belajar tentang cara hidup, bagaimana lebih sabar, lebih menikmati momen, dan menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. Di titik itu, mereka mulai mengerti bahwa santai bukan berarti malas. Justru itu adalah bentuk kedewasaan. Kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan, dan tetap tersenyum di tengah tekanan. Kalau menurut kalian, gaya hidup santai seperti ini justru kelebihan atau malah kelemahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Orang itu ada cerita gini, udahlah Justin, gak usah marah-marah, nanti cepat tua. Ya Allah, enak kali, santai kali, sumpah. Orang Indonesia itu santai kali loh, beda kali sama Arab. Aku iri, ingin kali aku jadi seperti orang Indonesia, tapi nggak bisa. Kita kalau orang Arab guys, nggak tahu ya, kita marah-marah cepat. Kalau orang Indonesia nggak, santai kali pembawaannya hidup ini. Cowok ya pun dia selingkuh atau apa, dia bilangnya kalau memang cowokku yang gatal, ambil aja deh ya. Dia nggak ribut. Kalau di Arab istri itu ribut, apa kau, siapa kau, ngapa nih suami itu. Kalau Indonesia nggak, santai aja, ya udah. Kalau teman pun nggak mau berkawan sama aku lagi, ya udahlah gitu. Kalau orang Arab nggak, kalau berkawan kita putus, kita sedih berhari-hari kenapa dia nggak mau lagi. Kalau orang Indonesia bilang gini, kalau dia mau ya udahlah, kalau nggak mau ya dia juga alhamdulillah lah, nggak apa-apa, yang penting nggak kasih nasi. Sumpah santai kali hidup mereka. Kalau orang Arab itu guys, marah-marah terus. Ini apa, itu apa.
Sumpah hebat lah kalian ya. Santainya gitu. Orang itu nih kopi sambil cerita-cerita. Curhat pun kayak gini. Dengan mata gini nangis. Kalau cewek-cewek. Cowokku pernah kayak gini. Kalau di Arab enggak. Cowokku itu pernah kayak gini guys. Sampai semua orang dengar suara kita. Kalau di saya enggak. Curhatnya pun enak. Sambil gini. Sambil nih kopi. Santainya kalian. Sumpah aku iri kali ya Allah. Semoga satu hari aku bisa jadi kayak orang Indonesia nih.